Oke, shalom anak-anak sekalian. Kita akan memulai pembelajaran kita. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan beri kesempatan lagi untuk belajar, yaitu belajar tematik IPA. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua, berikan kami hikmat, semangat, bahkan sukacita dalam melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang topik kita hari ini adalah ciri-ciri masa pubertas. Oke, masa pubertas itu merupakan masa di mana anak-anak mengalami masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ya, masa pubertas dimulai pada usia 8 sampai 10 tahun dan berakhir biasanya pada umur 15 sampai 16 tahun. Ya. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, hari ini topik kita ini adalah membahas tentang ciri-ciri fisik anak laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita ke sana, mari kita lihat dulu masa pertumbuhan manusia. Manusia ketika lahir disebut bayi. Fungsi-fungsi organ tubuhnya berkembang hingga sempurna. Nah, setelah bayi belajar berjalan, pada masa kanak-kanak atau balita usia 0 sampai 5 tahun, anak-anak sudah mulai belajar tentang bahasa, tentang banyak hal, sampai kita masuk usia TK dan SD. SD biasanya kita tamat di umur 11 atau 12 tahun ya. Nah, setelah itu anak-anak akan mengalami masa remaja ya. Masa remaja terjadi pada umur 12 sampai 16 tahun. Nah, pada masa inilah disebut masa peralihan. Ya, peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Oke. Setelah dewasa, pertumbuhan dan perubahan fisik sudah terjadi secara maksimal, artinya sudah sempurna. Ya. Selanjutnya kita lihat bahwa manusia itu akan memasuki masa lanjut usia yang kita katakan adalah masa tua atau masa lansia. Oke. Pada masa ini, anak laki-laki akan mengalami beberapa perubahan. Yaitu yang pertama adalah tumbuh jakun. Nah, jakun itu berada di bagian leher kita, bagian depan. Itu akan muncul seperti ada tonjolan, seperti kayak mirip tulang-tulang gitu, agak keras. Itu namanya jakun. Oke. Yang berikutnya adalah munculnya keringat berlebih dan bau badan. Jadi kalau kalian nanti yang sudah mengalami, kalau tidak mandi akan terasa bau badan. Bahasa kita kadang bau ketek, katanya bau kali. Nah, suara menjadi lebih berat. Artinya suara kalian nanti berubah menjadi suara seperti bapak-bapak. Jadi suaranya agak berat gitu ya. Terus mulai muncul jerawat. Ya, itu beberapa contoh-contoh dari masa pubertas anak laki-laki. Oke, sama seperti anak laki-laki, anak perempuan juga memiliki ciri-ciri fisik selama masa pubertas. Yang pertama adalah muncul jerawat di wajah. Itu biasa, sama seperti anak laki-laki juga. Yang berikutnya adalah muncul bau badan. Jadi kalau tidak mandi akan terasa badannya bau sekali, ya. Jadi disarankan harus jaga kebersihan. Ya, silakan memakai deodoran mungkin untuk pengharum badan ketika kita selesai mandi. Yang berikutnya adalah terjadinya menstruasi. Nah, menstruasi terjadi pada setiap 28 hari sekali ya. Itu normalnya. Itu proses pelepasan sel telur yang tidak dibuahi di rahim wanita dan diikuti oleh bercak darah. Jadi biasanya kalau anak perempuan mengalami menstruasi akan ada sebuah bercak darah yang keluar melalui alat kelamin wanita. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masa pubertas? Nah, anak-anak sekalian, kalian harus menyadari bahwa perubahan itu adalah anugerah Tuhan, ya. Itu anugerah yang kita terima dari Tuhan di masa-masa pubertas ini. Oke. Pada masa pubertas, sistem dalam tubuhmu mengalami perubahan, ya. Tetapi kamu harus rajin tetap berolahraga, istirahat yang cukup, ya. Terus
Bagi anak perempuan, si teacher sarankan silahkan berkonsultasi dengan mamanya. Bagaimana cara kita menghadapi masa-masa pubertas ini? Karena nanti pada masa pubertas, eh seperti yang tadi saya sampaikan, mengeluarkan keringat berlebih, terus ada perubahan hormon dalam tubuh, yaitu yang kalian yang anak perempuan mengalami masa menstruasi, dan anak laki-laki juga mengalami nanti yang namanya masa mimpi basah ya. Di video selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail tentang itu. Nah, suasana hati kalian juga bisa berubah-ubah, ya. Kadang bisa bawa emosional, bisa nggak menentu lah, seperti itu ya, perubahan hati, suasana hati. Jadi, gunakan energimu untuk melakukan yang bermanfaat ya. Jangan takut. Yang anak perempuan silakan bertanya ke mamanya, ya. Anak laki-laki boleh deh bertanya ke bapaknya mungkin, atau mamanya juga boleh memberitahu itu ya. Oke, terima kasih ya topik kita hari ini. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Dan hari ini kita tidak ada penugasan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.